Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tema hari ini, pikiran dia ya, waktu melihat foto kamu atau dia sedang melihat akun media sosial kamu. Seperti apa ya pikirannya dia kepada kamu, oke? Jika teman-teman sudah siap, yuk kita mulai pembacaannya. Semoga ini adalah orang yang sedang kamu pikirkan juga ya. Oke, kita lihat dari sudut pandang dia ya, orang yang memiliki perasaan ini sama kamu. Ya, bagaimana saat ini pikiran dia saat melihat foto atau akun media sosial kamu. Pikiran dia saat ini. Oke, kita udah dapet 4 kartu yang udah turun ya. Baik, dimulai. Ini yang dia pikir ya saat melihat foto kamu atau akun media sosial kamu. Dia tuh mikir ya, kamu ini udah punya pasangan belum sih? Ya, karena dia lihat yang kamu terpancar dari penglihatannya dia, dan dia pikir kamu nih orangnya kayak pekerja keras gitu ya, rajin, terus dia lihat kamu tuh kayak orang yang nggak mudah loyo gitu ya, orangnya selalu energik, semangat, terus pintar mencari pekerjaan atau pintar mencari juga uang ya. Kalau aku membayangkan dia gitu, ini dia yang itu ya, ini adalah dia yang bicara, bukan aku, tapi dari melalui kartu yang keluar saat ini aku baca, ini adalah pikirannya dia. Ya, dalam pikirannya seperti itu. Kamu ini udah punya pasangan belum sih? Kenapa kamu seperti orang yang tidak punya pasangan? Kayaknya kerja keras banget loh. Ya, sepertinya kamu ini berjuang atau bekerja ini kayak dia sering melihat kamu mungkin dari akun media sosial kamu tuh kayak nggak berhenti berhenti mungkin mengupload video untuk bisnis ataupun iklan ataupun untuk mempromosikan sesuatu. Kalau memang teman-teman di sini nggak punya bisnis nggak punya bisnis, nggak punya pekerjaan gitu ya, tapi yang terlihat saat ini dalam kartunya adalah kamu ini tipe orang yang dia pikir adalah orang yang giat, yang rajin ya, yang menurut dia seperti orang yang mungkin tidak punya pasangan gitu ya. Dia mikir sih sebenarnya, kamu ini udah punya pasangan belum sih? Kok segitunya amat sih kamu cari kerja? Kok segitunya amat sih kamu berjuang gitu ya? Tapi yang terlihat dari kartu ini adalah kamu tuh bagus gitu, kamu rajin, kamu pantang menyerah, terus apa ya, punya semangat yang tinggi dalam setiap apapun yang kamu upload di media sosial kamu, kamu nggak pernah nampakin yang namanya kamu tuh lelah gitu ya, nggak pernah yang memperlihatkan kamu tuh eh apa ya, curhat tentang kelelahan kamu atau tentang sesuatu yang membuat orang lain menilai bahwa kamu ini dalam kondisi tidak baik-baik saja ya. Tidak, kamu tidak menampilkan hal seperti itu di media sosial. Makanya dia berpikir kamu ini adalah orang yang hebat, orang yang ulet banget dalam mengejar sesuatu impian atau sesuatu yang kamu inginkan. Karena pas ngeliat gitu, wah ini udah beda lagi begini-begini. Jadi pinginnya kamu dinilai baik dan bagus oleh orang lain, makanya kamu tidak pernah atau menghindari yang namanya mengupload sesuatu berupa hal-hal yang mengundang orang lain untuk berpikir kamu bersedih, kamu sedang susah, kamu sedang kecewa. Itu gak pernah kamu upload, dan mereka ngerasa kamu ini adalah orang yang gak punya masalah tersebut, tapi terlihat orang yang punya ambisi dalam mencari uang gitu ya.
Oke, dia mikir kamu seperti apa? The judgment, ya. Orang yang selalu berhati-hati dalam melakukan apapun, termasuk mungkin mengupload sesuatu di media sosial kamu. Kamu orang yang gak ceroboh, mungkin menaruh hal-hal yang menarik orang lain melihat akun media sosial kamu untuk menjudge atau mengatakan sesuatu yang buruk pada dirimu, pada postingan yang kamu simpan di media sosial kamu, ya. Dia melihat kamu tuh orang yang pintar ya dalam memadupadankan kata-kata gitu ya. Jadi orang lain pada saat melihat itu berdecak kagum, bahkan banyak yang berkomentar bagus kepada kamu. Ini yang membuat dia semakin apa ya, tumbuh rasa sayangnya gitu ya, tumbuh rasa kagumnya ke kamu yang awalnya sudah redup, tapi saat melihat akun media sosial kamu, foto kamu, dia terbangkitkan jiwanya saat melihat atau berpikir kamu penuh dengan kehati-hatian dalam memperlihatkan sesuatu di publik gitu ya, di ranah orang lihat bisa menilai seluruh ya. Kamu taruh aja di situ misalkan satu bacaan, tapi bacaan itu akan membuat kamu kayak, oh iya, kayak tercermin kamu lagi sedih, lagi banyak masalah, tapi kamu nggak melakukan hal itu, justru kamu selalu memotivasi orang lain untuk bangkit. Makanya dia menilai kamu tuh luar biasa, bahkan dia tuh yang tadinya sudah melemah, rasa cintanya kayak mulai tumbuh lagi, mulai bangkit lagi kepercayaan kepada kamu, ya, bahwa kamu ini bisa patut untuk dicintai gitu. Dia mikirnya gitu, aneh ya gitu. Kapan sih kamu tuh kayaknya nggak pernah sedih, kayaknya kamu tuh nggak pernah menangis atau mengeluh tentang kecapean kamu, tentang sesuatu hal dalam kehidupan kamu yang sifatnya kayak penderitaan tuh. Dia bingung, emang hidup kamu seperfect itu sampai kamu tidak pernah memperlihatkan, bahkan dia aja kayak wow, apa ya, dia melihat dari segala arah, bahkan di saat dia melihat fotomu dan akun media sosialmu, dia pikirannya gini, dari pikirannya dia lagi nggak sehat pun dia jadi sehat, karena aneh aja nggak pernah menemukan yang uploadan kamu atau foto kamu yang memperlihatkan kegalauan. Jadi dia merasa malu ya, merasa ikut termotivasi dari apa yang kamu upload di media sosial, ya. Dan ini yang dia pikirkan. Seketika gitu ya, saat dia melihat fotomu, lihat akun media sosialmu, mungkin kamu punya satu foto ya atau beberapa foto yang membuat dia tuh kayak kangen gitu ya, kayak kangen, pingin ngobrol, pengen ketemu gitu ya, pengen jumpa langsung gitu. Ada daya tarik atau apa ya, kayak gairah di batin, tapi gairahnya itu dalam bentuk ini ya, kayak bentuk kerinduan, tapi cuman di hati ya. Dia nggak bisa dia lihatkan dalam perilaku, tapi hatinya itu kayak kangen banget sama kamu ya. Dia bersedih gitu melihat fotomu, ingin ingin dekat dengan kamu, ingin mendengar suara kamu gitu. Karena dia sepertinya, kalau aku lihat dari kartu ini ya, ada energi bulan bahwa dia bahwasannya masih memiliki perasaan yang besar ke kamu ya. Tetapi karena punya masalah yang membuat kalian saat ini terpisah jauh ya. Entah ini aku lihat mungkin kamu ada something yang membuat diri dia tidak bisa mendekati kamu, atau bahkan atau mungkin kamu yang menghindar dari dia. Dia di sini sedih ya, dia sedih kenapa kamu, sambil melihat fotomu ya, sambil melihat fotomu, kenapa kamu menjauh dari dia, kenapa kamu mengabaikan dia, kenapa kamu tidak merindukan dia, tidak mencari dia. Karena sebenarnya dia ingin juga diperhatikan kamu, dia juga ingin kamu cereweti lagi, kamu komplain lagi ya tentang semua kesalahan yang pernah atau yang sering dia lakukan. Dia rindu hal tersebut
Ya, ini yang dia pikir saat dia melihat foto atau akun media sosial kamu, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, dia menilai kamu seperti apa sih? Ya, dia menilai kamu seperti apa sih? Oke, aku ngelihatnya nih memang di sini ada energi apa ya? Energi dari Sagittarius dan Leo ya. Seseorang yang punya semangat, seseorang yang punya aktivitas, orangnya nggak mau diem gitu, orangnya nggak bisa bersembunyi. Kalau aku melihat mau kamu dalam keadaan sedih juga sekalipun, kamu selalu menutupinya dengan sesuatu hal yang memotivasi orang lain. Jadi kamu tidak memperlihatkan kondisi sebenarnya kamu seperti apa. Kamu tidak mau orang lain mengetahui bagaimana keadaan kamu, bagaimana kamu menjalani kehidupan sehari-hari. Ini yang dia nilai dari kamu ya. Dia sampai bingung juga ya, kenapa kamu bisa sehebat itu, bisa bertahan dalam kondisi yang sebenarnya kamu sedang hancur, sedang sakit, mungkin juga sedang banyak pikiran, karena ya dia kan adalah orang yang memiliki perasaan cinta pada kamu ya. Dia melihat dari sudut pandang dia, dia menilai dari sudut pandang dia bahwasannya kamu dan dia sedang dalam keadaan bermasalah, sedang tidak dekat, sedang tidak komunikasi, bahkan mungkin masih menjalin hubungan tapi tidak romantis ya. Dia menilainya bingung, padahal kamu sama dia sedang dalam keadaan kurang baik gitu ya, secara komunikasinya juga rusak gitu karena kesibukan bekerja dia atau kesibukan bekerja kamu ya, atau mungkin juga di sini atas prasangka kamu kepada dia. Tapi dia lihat di postingan kamu ini ya, jadi dia bisa menilai kamu tuh orang yang tegar ya, meskipun dia tahu kalian sedang ada masalah, tetapi kamu masih selalu memberikan motivasi kepada orang banyak, memperlihatkan foto di akun media sosial kamu, hal-hal yang menggairahkan, hal-hal yang memacu orang lain untuk tumbuh dan berkembang ya. Tidak memperlihatkan keadaan yang sebenarnya apa yang sedang kamu alami saat ini, dan itu membuat dia sangat terheran-heran ya dalam menilai kamu. Kamu orang yang cukup benar-benar tersembunyi ya dari kehidupan nyata gitu. Ya, di sini aku juga melihat dia menilai kamu orang yang pantang nyerah gitu ya. Anggaplah saat ini kamu dan dia sedang tidak komunikasi, kamu dan dia sedang tidak baik-baik saja, tapi kamu masih statusnya pacaran ataupun sudah tidak pacaran. Ini yang dia nilai dari kamu. Kamu orangnya semangat aja gitu. Mau sedih sekalipun ya, mau kehilangan sekalipun, kamu nggak mau menampakkannya kepada orang lain, bahkan kamu tidak membicarakan apa yang kamu alami kepada orang lain. Jadi orang lain ngelihatnya kamu tuh kayak semangat aja, tegar aja ya. Terus itu memotivasi orang lain tuh, wow ini orang hebat banget sih, selalu terpancar kegairahan di wajahnya, di matanya, di sorot matanya, di bicaranya, bagaimana berbicaranya kamu kepada orang lain, bagaimana kamu berpikir kepada orang lain. Di sini orang lain benar-benar melihat dan menilai kamu sama seperti begitu ya ke kamu, apalagi dia yang memiliki perasaan sama kamu dan tahu gitu hubungan kalian sedang kurang dekat gitu. Dia heran aja kamu masih seaktif itu, kamu masih punya energi sebesar itu untuk mengupload apa data di media sosial kamu tentang sesuatu hobi yang kamu miliki, atau mungkin kamu adalah seorang kreator video, atau kamu adalah orang yang nggak pernah lepas yang namanya beriklan di akun media sosial, dan dia tampak dalam menilai kamu tuh kagum aja gitu. Hebat banget, satu hari pun gak ada libur, hebat banget ya gitu. Kamu selalu up gitu, selalu jadi trending, selalu FYP mungkin sebagai kreator. Itu yang membuat dia kayak wow gitu ya, the best banget gitu. Itu yang dia lihat dari yang dia nilai dari kamu.
Apa sih yang membuat kamu lemah dan terpuruk? Kayaknya semua yang dia rasakan aja kamu kayak nggak ngerasain. Misalkan kalian lagi ribut masalah kecemburuan, dia aja pusing ya dengan kamu sering komentari, sering komplain gitu uploadan dia. Tapi kamu di sini kayak orang nggak ada masalah gitu. Fine-fine aja, nggak ada orang yang tahu. Taunya orang tuh kamu adalah orang yang energik, nerima apa adanya setiap peristiwa, setiap mau apa namanya, setiap harinya membuat orang lain juga nilai kamu orang yang enak, orang yang datar aja gitu hidupnya, nggak ada lika-likunya. Dan itu yang membuat orang lain seneng berbagi cerita atau curhat ke kamu, meminta saran, meminta jalan keluar, meminta pendapat kamu agar dia bisa hidup seperti kamu tanpa beban, tanpa masalah. Padahal kamu orang yang pandai menutupi masalah, dan si doi aja ngelihatnya kamu seperti itu gitu. Tumbuhlah semangat dalam jiwanya untuk mendekati kamu lagi. Dia bertahan di sini. Setelah melihat uploadan kamu, dia bertahan. Tidak berpaling kemanapun, dia bertahan dengan rasa yang sama, dengan masih mencintaimu hingga saat ini. Karena kenapa? Karena ini yang dia nilai saat ini dari kamu. Ya, pekerja keras, gak mudah meninggalkan pekerjaan hanya karena masalah cinta. Ini dia dari sudut pandangnya dia seperti itu. Dan dia menilai kamu adalah orang yang kamu sebenarnya kalau lagi ngobrol sama dia, kamu bilangnya kamu sedih, kamu bilangnya kamu terpuruk, kamu banyak banget ngalamin hal-hal yang tidak enak saat ditinggal pergi sama dia. Tapi nyatanya lihat di uploadan media sosial kamu gembira aja tuh, kamu fine-fine aja tuh, malah dia juga bingung apa kamu merasakan gak sih kesedihan apa yang sedang dia rasakan saat ini gitu. Dia ngomong, aneh nih orang, apa dia nggak ngerasain sedih apa aku aja segininya bener-bener terpuruk atas omongan atau ucapan yang sudah dia omongin gitu, kata hati dia ya. Terus dia nganggap kamu licik gitu ya, dia nganggap kamu licik atau orang yang kayak di depan kamu, di depan dia kamu mengeluh tapi di belakang kamu happy gitu. Jadi kayaknya ngerasa dia kayak kok bisa ya gitu ya, kok dia bisa ya percaya. Dan lagi-lagi setiap kali dia bilang kamu ini tidak sebenarnya, terus saat ngobrol sama kamu, saat dia tanya kondisi kamu, dia percaya aja gitu. Karena memang energi kamu itu mampu mempengaruhi dia, mempengaruhi pikirannya ya, untuk tidak berpikir yang jelek, yang aneh-aneh ke kamu. Kamu bisa ngehandle dia gitu. Ini yang membuat penilaian dia ke kamu itu kalau nilainya 100 gitu yang tertinggi, maka kamu adalah 90%-nya dia menilai kamu itu sebagus itu gitu loh. Justru dia di sini nggak bisa ngimbangin kamu gitu. Kamu dia melihat dan menilai kamu mampu untuk berdiskusi dengan orang banyak, memberikan apa ya, saran, motivasi untuk orang lain dalam urusan dia apa, naik turunnya semangat dalam orang bekerja ya. Sehari-hari kan kadang banyak lika-liku kehidupan yang membuat turun naik ya gairah seseorang, dan kamu mampu membangkitkan gairah seseorang tersebut dengan satu kata atau satu perbuatan yang kamu perlihatkan di upload di media sosial kamu. Itu yang dia nilai dari kamu ya. Lalu apa ya, kalau aku bilang di sini kamu orangnya nggak bisa disetir ya. Ya, orangnya nggak bisa disetir banget. Terus kalau aku lihat di sini kan ada energi Seven of Wands ya, kayak kamu tuh punya gairah yang aktif gitu loh, yang apa ya, jarang lemah, jarang letih lesu gitu. Dalam keadaan berat sekalipun di hati dan pikiran kamu tuh ya nggak mudah yang namanya menyerah atau sakit gitu, enggak. Justru pada saat kamu banyak masalah, justru kamu habiskan, kamu fokuskan ke dalam pekerjaan, sesuatu yang kamu jadikan hobi, sehingga kamu tuh suka cepet banget move on, cepet banget buat apa ya,
mencari ide-ide bagus untuk difokuskan gitu. Jadi dia ngerasa kalah dari kamu ya, dia ngerasa kalah banyak sih dari kamu ya. Kamu juga di sini kelihatannya, kalau mungkin kalau aku baca dari kartunya, orang yang pandai dalam bercinta kalau aku bilang ya. Kamu bisa, misalkan kalau kalian sedang bertengkar, kamu nggak mau di sini kalah. Misal gini loh, kalau lagi ada masalah, lagi ribut, kamu menghindari dia berkata-kata kasar. Makanya dengan cara, sebelum dia ngomong banyak hal, sebelum dia menjawab dengan kalimat kasarnya, kamu udah mabur atau ngeblok nomor dia. Nanti kamu buka lagi, tapi dia nggak marah ya, tapi dia nggak marah. Dia sampai tahu sifat kamu karena kamu nggak mau nerima ocehan dari dia, makanya kamu blok ya. Dari awal kalian itu menjalin hubungan, dia udah paham sifat kamu gitu, yang suka ngeblok, tapi bukan buat menjauh atau mengasingkan diri atau kamu mencari yang lain, enggak, tapi dia sadar bahwa kamu itu nggak sanggup menerima ocehan dari dia gitu ya. Makanya dia kadang kesel sama kamu tuh kayak gitu. Kamu tuh sebenarnya butuh dia, tapi kalau dinasehatin yang baik-baik supaya kamunya itu nggak supaya kamunya tuh disayang sama dia, kamunya ngelakuin hal yang sama lagi, bikin masalah lagi. Kalau bilang gini, kamu jangan cemburu, kamu cemburu lagi. Kamu jangan curigain aku, kamu curiga lagi. Kayak gitu orangnya nggak bisa dibilangin ya, nggak bisa disetir apa-apa, maunya terserah kamu gitu. Yang penting yang penting orang yang kamu cintai ini gak mendua aja ya. Kalau dia mau galak, dia mau bawel, dia mau pelit, kamu gak masalahin, asal jangan ngeduain aja. Itu yang bikin kamu bakal jadi orang yang gak bakalan kamu kembali ke dia ya. Kalau alasannya mendua, udah cut, bener-bener cut. Males banget buat kamu juga mengintai dia lagi atau memohon atau berbaik hati kepada dia. Tipenya kamu kayak gitu orangnya, mau enggak gitu ya. Jadi kalau dia sampai mendua, kamu bener-bener bakal ninggalin dia. Meskipun kamu cinta banget sama dia, tapi kalau udah mendua, kamu nggak mau terima ya. Rasanya beda, berubah, rasa gairah kamu tuh berubah kayak gitu ya. Oke, untuk yang ketiga nih, yang dia lihat dari kamu tuh apa ya, yang dia lihat dari kamu tuh apa. Oke, ada Nine of Cups ya, yang dia lihat dari kamu. Dia lihatnya kamu ini orangnya mapan ya, terus kamu tuh pinter nyembunyiin sesuatu kesedihan, dan dia lihatnya kamu itu udah secara materi, secara pemikiran sudah benar-benar dewasa, benar-benar mampu mengendalikan ya emosi kamu, mengendalikan segala sesuatu yang sifatnya kayak gini nih ya. Kalau kamu melihat dia sedang melakukan kesalahan, kamu di sini orangnya tuh sabar ya, banyak memberikan nasihat-nasihat yang baik ke dia, terus selalu memberikan motivasi ke dia gitu. Terus kamu juga punya spiritual yang secara batin kamu menguasai ya. Jadi kamu tuh tahu kalau dia lagi kenapa, terus lagi bohongin kamu tuh, kamu tahu, insting kamu kuat banget. Di sini dia ngelihat kamu seperti itu dan dia nggak berani untuk berbuat sesuatu karena kayak pengintai, kamu tuh tahu dan ngerti aja kalaupun dia nggak upload sesuatu di media sosialnya ya, pasti kamu selalu paham, selalu tahu. Makanya itu yang bikin dia aneh ya. Itu yang dia lihat dari kamu. Kok bisa ya kamu kayak kelihatannya tenang, nyaman, kayak nggak kesana kemari, nggak cari tahu, nggak begini, nggak lebay begitu, tapi kamu bisa ngerti dia keadaannya lagi gimana, sedang apa, dan di sini dia melihat kamu seperti itu gitu. Sikapnya tenang gitu. Tapi kalau udah berkomunikasi gitu, kamu tuh ya orangnya nyebelin, nggak bisa dibilangin. Kalau udah berkomunikasi, kamu tuh kayak mau menang sendiri. Kalau kamu misalkan ngelihat dia mengupload sesuatu terus kamu nggak terima, kamu cemburu, kamu marah, di sini pasti kamu ngambekan banget gitu ya.
kamu nggak terima dengan alasan yang dia kasih. Itu yang dia lihat dari kamu. Terus kamu selalunya egois, mau menang sendiri, mau bicaranya nggak bisa disangkal gitu. Dia nggak suka dengan hal tersebut. Ini ya, benar bukan kata aku, tapi ini doi yang ngomong melalui kartunya bahwa dia nilai kamu ini keras kepala gitu, mau menang sendiri, mau ngatur sendiri ya. Di hubungan ini dia nggak suka diatur-atur, bahkan dia ngerasanya kamu bener-bener ngatur dia banget gitu ya. Meskipun kamu kayak gitu pun dia bawel ngatur, tapi kamu tuh sayang banget sama dia gitu, dia tahu itu gitu ya. Dia lihat itu kalau kamu tuh sayang sama dia, kamu sebawel itu, kamu sengatur itu sama dia, ya dia ngerasa kamu sayang sama dia dan dia tahu itu. Kamu nggak pernah mau ngomong, misalkan kalau lagi marah kamu nggak menyebut dengan nama kesayangan, dengan nama atau nama yang lain. Dia tahu kamu lagi kesel sama dia, tapi dia juga tahu kamu tidak akan pernah menghilangkan dia di dalam hati kamu ya. Kamu dilihat sama dia orangnya keras kepala, kamu egois, nggak pernah mau dengar apa yang mau jadi apa ya namanya, alasan dia saat tidak berkomunikasi dengan kamu, saat dia tidak memperhatikan kamu dengan baik. Kamu selalu menuduh hal-hal yang tidak kepada dia, bahkan sebenarnya dia tidak melakukan hal tersebut gitu ya. Terus dia lihatnya seperti itu ya, tapi kamu di sini nggak pernah yang namanya mau percaya ucapannya dia, padahal dia tidak pernah melakukan hal yang kamu tuduhkan. Itu yang dia lihat dari kamu. Kamu orangnya keras hati, keras kepala, dan mau ngomong apa aja kamu tetap gak bakalan percaya sama dia dan gak berubah gitu. Sebelum memperlihatkan bukti-bukti ke kamu, sebelum dia berkata-kata yang lemah lembut ke kamu gak bakal ngalah di sini, kamu gak bakal dengerin. Tapi setiap kali dia bermanis-manis, ngomongnya yang baik-baik gitu ya, pasti kamu di sini langsung jadi orang baik, jadi seperti malaikat. Tapi kalau kamu dibalasnya kasar, dibalasnya keras, kamu juga nggak bakalan, maksudnya nggak, dia lihat kamu nggak bakalan teriak, nggak bakalan maki-maki, tapi kamu diem, marahnya diem. Yang dia lihat dari kamu itu, makanya dia nggak mau bermasalah sama kamu. Kalau udah marah kamu diem dan susah buat diajak ngobrol. Itu dia nggak suka gitu, dia lebih suka diladenin kalau lagi marah gitu. Jadi selesai masalah apa yang kurang, masalah apa yang ngeganjel, yang dimana yang bikin kamu nggak suka, tapi kamu nggak ngomong. Makanya dia kadang pusing ya dengan sikap dan perilaku kamu. Sikap sama perilaku sama ya. Sifat dan perilaku kamu gitu. Jadi bingung dianya. Makanya dia nggak bisa meminta kamu untuk mengerti dia, tapi justru dia di sini banyak belajar dari sikap kamu ya. Mungkin dia tidak akan meminta kamu untuk memaklumi atau meminta kamu untuk lebih perhatian sama dia atau lebih ngertiin dia, tapi dia di sini yang mencoba untuk lebih pahami kamu, lebih ngertiin kamu, lebih maklumi kamu gitu ya. Yang dia lihat dari kamu tuh kayak gitu. Makanya selama ini mungkin kamu menganggapnya dia salah terus ya. Dia juga nganggap kamu salah di sini. Ya, kamu nganggap dia gini, orangnya cuek, sok sibuk, terus enggak, kamu lihat dia asik, dilihat sama orang lain bagus, dilihat sama orang lain baik. Terus kamu juga memperlakukan dia seperti bagaimana dia memperlakukan kamu, kayak cermin gitu ya, yang bales gitu. Terus kamu juga sering perhatiin dia di setiap malam hari, kamu nggak pernah luput yang namanya ngedoain dia. Dia juga sama, selalu ngedoain kamu. Jadi apa yang kamu rasa itu sebenarnya ini yang dia rasa juga. Yang dia pikirin ke kamu seperti itu ya. Dia suka pikirin kamu yang sok sibuk ya. Terus yang kalau dia bilang kamu mau lakuin apa, gue juga akan lakuin hal itu. Padahal sebenarnya kangen gitu yang dia pikirkan gitu ya. Dan yang dia nilai kamu orangnya cukup memotivasi orang lain, bahkan terlihat selalu semangat dalam penderitaan sekalipun. Dia tidak melihat kesedihan kamu di upload di media sosial.
ya kamu juga gitu ngelihat dia gitu ya, kalian tuh punya energi yang sama. Dan kalau dia tuh di sini ngelihat kamu orang yang nggak mau tahu gitu alasan kamu, dia juga kayak gitu, kamu ngerasa nggak mau tahu alasan dia, dan kamu tuh keras kepala banget sih gitu, nggak pernah mau ngertiin dia, nggak pernah ngerasain bagaimana kondisinya lagi ada di posisi yang nggak enak. Padahal sama kamu juga gitu, dia juga apa ya, kalian dipertemukan oleh semesta sama-sama memiliki sifat dan sikap yang hampir kembar gitu ya. Jadi lucu sih kalau aku bilang ya. Ini ada dari energi zodiak ke Virgo ya, Aries, terus ada Pisces, Sagittarius, Aries, Leo, Aquarius. Aduh, ada Gemini ya. Terus Leo, Aries dan Sagittarius ya. Terus aku lihat dari kartu ini dulu ya. Pesannya seperti apa sih buat kamu tentang dia ya. Aku mau lucu aja ya. Jadi kalau dia bilang kayak begitu terus kok bisa ya dia nilai begitu, kamu juga nilainya sama, jadi dibalikin. Oke, ini yang terjadi sebenarnya kamu ke dia itu ya saat ini. Kalau dia saat ini lihatnya dalam kondisi percintaan kamu adalah trans isunya seperti ini. Apa ya? Kayak kamu tuh nggak yakin sama dia gitu, makanya dia lihatnya kamu tuh nggak yakin sama dia gitu ya dalam hubungan ini, padahal kasih dia keyakinan gitu. Kamu terlalu banyak ragu dengan banyaknya isu-isu yang mungkin kamu dengar itu apa ya, dari orang-orang yang tidak benar, dari mungkin uploadan dia, mungkin kamu salah tanggap, salah nilai ya. Kalau aku lihat di sini dia tuh masih patut buat dicintai loh ya. It is safe for you to love ya. Jadi dia tuh tidak salah kamu mencintai dia. Kamu nggak perlu ragu ya. Buka hati kamu buat dia. Ini sih pesannya ya buat kamunya. Dan energi dia memang sama kamu tuh bener-bener cinta gitu ya. Tapi kamu di sini penuh dengan keraguan sama dia ya. Selalu mempermasalahkan apa yang mungkin penilaian kamu salah aja dari uploadannya dia ya. Ini perasaannya dia sama kamu, make the effort ya. Jadi dia butuh perhatian dari kamu. Upaya dong, kalau memang dia cuek, upaya gitu kamunya berusaha supaya dia mau apa ya, memberikan perhatian sama kamu. Kalau memang dia cuek juga nggak mau, makanya kamu yang begitu sama dia, dia maunya kayak gitu nih. Kalau misalkan dia diem karena dia, kamu tahu dong saya sifatnya memang kayak gini, nggak bisa atau gengsi atau berat buat memanjain kamu, buat meminta maaf gitu ya ke kamu. Tetapi kalau kamu tahu aku seperti ini dari awal, kalau lagi marahan dan tidak komunikasi lama-lama kayak gini, kamunya dong yang usaha ke aku gitu, pastiin aku bahwa kamu adalah yang terbaik gitu. Aku pingin digituin gitu ya. Dia pingin kamu usaha itu. Aduh, dia egois juga ya. Dia nggak mau ngelakuin itu ke kamu ya. Di sini lagi yang dia pikirkan. Jadi di hubungan kamu ini kenapa aku lihat banyak kayak di sini kayak kesalah apa ya, kayak dari kartu-kartunya ini aku melihatnya kayak itu energinya energi orang yang sedang berkonflik. Kalau aku lihat ya nih, aku buka dulu, ada Eight of Pentacles, terus ada The Judgment, ada apa, The Hangman. Ini ya energi-energi kesedihan yang aku lihat gitu ya di dianya. Apakah dia sedang kecewa sama kamu atau kalian memang sedang tidak berkomunikasi saat ini? Dan inilah masalahnya. Mungkin ada apa ya, ada kaitannya dengan pernikahan. Mungkin kamu sudah menikah atau dia sudah menikah. Jadi kalian tuh sekarang ini tidak komunikasi atau saling berjauhan, dan dia hanya melihat foto atau akun media sosial kamu aja selama ini gitu ya, yang membuat dia sama kamu saat ini tidak komunikasi atau tidak lagi ada hubungan. Dan kalau aku lihat kamu di sini masih punya hubungan ya, masih punya
masih statusnya pacaran dan masih baik-baik aja, ini penilaian dia ke kamu seperti ini juga gitu ya. Dan ini yang dia ingin selesaikan ya, pingin cepet-cepet menuju ke sini. Tapi kalau kamu di sini udah ada status, dia sudah ada status, ini yang jadi masalah. Makanya kalian tidak komunikasi, dia cuma bisa lihat kamu dari foto atau akun media sosial kan. Tapi kalau kamu saat ini masih pacaran gitu ya, ya ini tujuan akhirnya pinginnya ke sini dia gitu. Ini energi dia loh, bukan dari ininya, tapi memang inilah yang real si doi yang pingin utarain ke kamu gitu, yang kamu mesti tahu sebetulnya memang seperti ini. Gitu ya. Oke, aku lihat di sini ya, inisial yang mewakili pembacaan kita kali ini ya. Kalau aku lihat sih kayaknya dia nih apa ya, kamu ini kayak punya daya seks yang tinggi ya, kayak aktif gitu loh di ranjang makanya makanya Kak, dia itu sesayang itu. Karena kalau orang-orang yang punya energi kayak gini tuh nggak mudah buat dilepas, nggak gampang dilupain loh sebenarnya ya. Oke, ini ada inisial dari yang mewakili pembacaan kita kali ini ya. Kenapa yang keluar namanya ini terus ya, padahal udah dikocok ya. Ini adalah permintaan dari semesta yang turun dalam pembacaanku ya, bukan karena memang tangannya nemunya ini, enggak, hanya kebetulan aja ya teman-teman ya. Oke, aku lucu sih sebenarnya, kan mau melihat seperti apa kamu, tetapi justru kayak orang yang lagi nggak komunikasi dalam pembacaannya ya. Oke teman-teman semuanya, itu ya yang hari ini ingin aku bawain ya. Temanya hari ini pikiran dia waktu ngelihat kamu, ngelihat foto kamu atau melihat akun media sosial kamu ya. Tetap baik-baikan ya. Kalau dalam percintaan itu banyak memang hilangkan keraguan, kasih kepercayaan. Kalau memang kamu sudah full 100% kepercayaannya dan dia ingkar janji atau dia ngebohongin, kamu tenang aja karena semesta itu akan membalas apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan ya. Setiap manusia ataupun pasangan kepada pasangannya itu jelek baik, pasti akan kembali lagi kepada si pembuatnya ya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu bersedih hati karena setiap manusia semua berpasang-pasangan ya. Meskipun mungkin di sini banyak lika-liku dan kendalanya waktu yang lama berkunjung atau datang untuk kamu bisa segera mendapatkan cita-citamu menikah gitu ya. Memang ya takdir ya, manusia itu semua punya takdir dalam jalannya kehidupan. Ada yang gampang, ada yang susah banget ya, ada yang langsung dapatnya single sama single, ada yang juga ya ribet. Tapi percayalah, semua manusia di muka bumi ini semua dipasang-pasangkan. Kalau belum ketemu di dunia ini, tapi kalau kamu masih hidup dalam keadaan hidup, pasti dan pasti akan dipertemukan dengan pasangannya. Ya, kecuali kamu atau kita melihat orang lain yang diambil usianya masih muda udah pulang ya ke semesta ya. Jadi itu jodohnya di akhirat, itu jodohnya di nirwana ya. Ya, jadi selalu berpikir positif untuk mendatangkan hal-hal yang baik ke dalam kehidupan kamu ya. Aku juga di sini pingin bawain dan bacain sesuatu yang bersifatnya baik terus supaya energi-energi yang baik ini tertular ya, menutup semua energi-energi negatif, energi keburukan dan kesedihan yang masuk. Jangan sampai masuk ke dalam pembacaan lintrikku lagi dan tarotku lagi ke depannya. Aku nggak mau ya. Aku pinginnya kalian selalu bahagia dan happy kalau ngeliat video dari aku. Jadi meskipun ini nggak resonate buat kamu, ini bukan halu, tapi memang seperti ini isi doi yang kamu sedang pikirkan ini ya. Jadi silahkan dirangkum lagi semuanya. Dan tetap jaga kesehatan ya, karena memang sedang tidak baik-baik saja nih saat ini. Banyak banget perubahan-perubahan
cuaca ya. Kadang pagi hujan, siangnya panas, malam hujan lagi ya. Tetap jaga kesehatan teman-teman ya. Minta maaf atas segala kekurangan dan segala kehilapan dalam setiap perkataan aku. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye semuanya. Terima kasih.